Kerajaan Indonesia menolak cadangan penghantaran bantuan beras daripada diaspora Aceh di Malaysia kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di wilayah tersebut. Menteri Dalam Negeri Indonesia Tito Karnavian berkata, kerajaan beranggap bekalan beras dalam negara sudah mencukupi dan tidak memerlukan import tambahan. Jelas beliau bantuan dalam bentuk lain lebih sesuai berdasarkan keperluan semasa mangsa, terutama barangan kehidupan harian lain selain beras. Diaspora Aceh di Malaysia telah mengumpul pelbagai bantuan termasuk minyak masak, gula pasir, air mineral, makanan siap saji, pakaian baru, Al-Quran dan kemudahan tandas. Namun barangan tersebut masih ditahan di Pelabuhan Port Klang untuk mematuhi peraturan import Indonesia. Bagi beberapa barangan seperti minyak masak dan gula pasir, surat kelulusan daripada Kementerian Teknikal seperti Kementerian Pertanian diperlukan bagi memastikan ia tidak bercanggah dengan dasar perdagangan dan perlindungan industri tempatan. Tito menegaskan jika bantuan diluluskan, pengagihannya akan dipantau oleh pihak berkuasa termasuk tentera dan polis agar terus disalurkan kepada mangsa di pusat pemindahan sementara dan tidak disalahgunakan. Tadinya mereka mau ngirim beras juga, tapi kita tolak. Kita perlu ada surat dari Kementerian Teknis, yaitu Menteri Pertanian. Karena minyak goreng dan gula pasir, apakah boleh dimasukkan? Tadinya mereka mau ngirim beras juga, tapi kita tolak. Sebaiknya jangan beras, karena kita sudah swasembada beras. Nah, ini ada minyak goreng dan gula pasir. Mengapa begitu banyak orang Aceh di Malaysia? Sejak abad ke-17, Kesultanan Aceh Darussalam adalah poros perdagangan dunia. Dari titik inilah, banyak orang Aceh ikut berlayar hingga ke Malaya. Di Penang, tahun 1808, sebuah masjid berdiri, Masjid Achin Street. Bukan sekadar tempat ibadah, tapi simbol kuatnya komunitas Aceh yang menetap di tanah seberang. Di Kedah, ada satu daerah bernama Kampung Aceh. Desa ini bukan nama kosong. Ia dihuni oleh keturunan orang Aceh yang sudah menetap ratusan tahun. Mereka dikenal gigih, ulet, dan tetap mempertahankan adat Aceh hingga budaya Aceh pesisir. Di sini bahasa Aceh masih terdengar, dan masakan khas Aceh tetap hadir di meja makan. Bagi mereka, Malaysia bukan sekadar tempat tinggal, tapi perpanjangan dari rumah di seberang Selat Malaka. Hubungan Aceh-Malaysia tak bisa dilepaskan dari politik dan dukungan. Di sisi lain, jaringan ulama, tokoh dagang, hingga diaspora Aceh di Malaysia memainkan peran penting. Mereka menjadi penghubung, penyokong, dan saksi dari perjuangan panjang melawan kolonialisme. 26 Desember tahun 2004, tsunami raksasa menghantam Aceh. Malaysia menjadi salah satu negara pertama yang mengulurkan tangan. Bukan hanya dalam bentuk bantuan, tapi juga dengan membuka pintu bagi ribuan pengungsi Aceh. Generasi baru Aceh tumbuh di tanah Malaysia, membuka usaha, menuntut ilmu, dan membangun komunitas. Dari barbershop, restoran kopi Aceh, jejak Aceh kini menjadi bagian dari denyut nadi Malaysia modern. Pertanyaannya sekarang, apakah orang Aceh di Malaysia akan tetap merasa Aceh? Atau lambat laun larut dalam identitas Malaysia? Yang jelas, akar sejarah tak bisa dihapus. Dari masjid tua di Penang, kampung di Kedah, hingga diaspora modern di Kuala Lumpur, Aceh telah menulis bab penting dalam sejarah Malaysia. Mereka bukan sekadar pendatang, tapi bagian dari fondasi bangsa serumpun. Kisah diaspora Aceh di Malaysia adalah kisah tentang keberanian, keteguhan, dan ikatan persaudaraan yang menembus batas negara. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa perbatasan politik bisa membatasi wilayah, tapi tidak bisa memutus ikatan dan budaya. Apa pendapat Anda? Apakah diaspora Aceh di Malaysia adalah bentuk kekuatan serumpun atau bukti persaudaraan? Kisah yang disembunyikan dari buku sejarah tapi tetap hidup di jalan-jalan Malaysia.